saya sendiri, Mbak. Kenapa? Ini dengan Miss Yuni. Mbak, tolong matikan live saya. Jika tidak, saya matiin teleponmu. Oh ya, Miss. Karena kamu lagi nonton saya, terus kamu telepon. Loh, dipateni. Pateni ya. Telepon sampai kejer-kejer. Miss Yuni senggol dong. Halo. Halo. Kenapa, Mbak? Siang, Miss. Selamat siang. Saya mau cerita, Miss. Cerita apa, Dok? Sebelumnya cerita masalah yang majikan pertama. Sekarang kan aku majikan kedua. Terus? Jadi kan di majikan pertama ini kan aku setahun itu kan temanku cari kerjaan juga kan di Indo. Pas kebetulan banget di majikanku tanya, kamu punya temen gak gitu kan. Aku bilang iya. Aku bilang iya punya. Dia pinter bahasa Mandarin, Inggrisnya pinter banget. Aku bilang gitu kan. Terus tak kenalin lah sama temanku. Awalnya kan temanku juga bilang, kamu udah kerjaan gak gitu kan. Dia kamu ke agent aja, aku bilang gitu kan. Terus dia kan cerita-cerita kalau di rumah itu sering diomongin orang gitu kan. Terus aku bilang sabar gitu kan. Nah, dia kan belum punya anak. Nah, aku kan juga mikir, oh ya mungkin karena dia belum punya anak, terus suaminya juga kerja, ya mungkin dia nggak terima dibilang gitu kali sama tetangganya gitu kan, kayak dia sering pergi-pergi dikiranya sama laki-laki lain gitu. Nah, singkat ceritanya terus langsung ke sini kan, ikut saudaranya majikanku itu. Nah, setelah di sini itu emang dia temanku, Miss, teman udah dari Taiwan. Nah, sama sini terus aku tuh apa-apa terus disuruh laporan, padahal kita kan beda kerja loh. Maksudnya dia beda tempat gitu loh, rumahnya sendiri-sendiri. Habis itu kan majikanku ini kan hamil. Dari awal emang ini salah saya sih, Miss, bener-bener salah saya. Kan aku awalnya kan aku nggak tahu kalau misalnya majikanku ini hamil bayi tabung. Aku cuma beresin doang, terus aku cuma cerita ini, majikanku hamil apa ya, aku bilang gitu kan. Terus kebetulan ibunya majikanku ini kan bantuin temanku ini dari rumah majikan yang satu, soalnya jaga anak sih. Lah aku cerita sama dia, terus tapi ini kamu jangan bilang-bilang ya. Lah besoknya itu majikanku bilang gini, aku mau kasih surprise sama kamu apa, aku hamil, tapi kamu jangan bilang-bilang dulu ya. Duh, aku langsung geledek, Miss. Soalnya aku udah ngomong sama temanku, walaupun teman dekatku ya. Lah terus hari Minggu itu aku kan libur, pulang-pulang aku dimarahin. Katanya kamu bilang ya sama mama aku gitu kan. Enggak, aku udah bilang enggak. Kenapa kok mama aku bisa bilang iya? Loh, aku nggak bilang, kamu pasti bilang sama temenmu. Aku nggak bilang, aku bilang gitu kan. Lah habis itu aku ngomong sama temanku, kamu ngomong ya sama si nenek. Sumpah demi Allah aku nggak ngomong. Lah kok majikanku marah-marah. Nah habis itu aku keep, Miss. Tapi aku dimusuhin sama majikanku 2 bulan. Terus? Habis itu kan masalah ini udah nggak aku pikirin, Miss. Lagian juga aku udah dimarahin 2 bulan itu, didiemin gitu kan. Lama-lama kok temanku ini ketahuan sifatnya gitu loh. Jadi dia itu cari muka, kayak misal dia ngomong apa-apa sama nenek, terus nenek ngomong sama majikan, padahal aku nggak pernah ngomong apa-apa gitu loh, Miss. Emang ini salah saya sendiri akibat ngomong masalah yang hamil itu. Jadi kayak temanku itu kayak menjatuhin aku gitu loh, Miss. Nah, setelah mendekati mau finish itu kan aku ditawarin nama kontrak. Aku kan ngomong kalau misalnya ada bayi, boleh nggak aku nambah gaji? Aku minta nambah gaji, majikanku oke. Habis itu hari ini tanda tangan kontrak, besok Seninnya harus medical. Ternyata majikanku bohongin. Habis itu aku nggak jadi nambah kontrak. Pokoknya ceritanya belibet sih, Miss. Jadi kayak sedikit ini loh, pusing. Kamu di majikan itu kerja berapa lama sih? 2 tahun, Miss. Jadi saya jadi masih ada rasa emosi gitu loh, Miss.
sampai sekarang pun aku masih mendendam gitu loh, tapi bingung mau ngucapinnya ke siapa gitu loh, cuma ke suami doang. Inilah yang lucunya, kamu yang melakukan kesalahan tapi kamu yang dendam, sama dengan ular yang kena gergaji, padahal gergaji tidak menyakitinya, itu kan ulah-ulahmu sendiri, tapi kamu merasa tersakiti. Percayalah, jika dendam itu kamu simpan dalam hati, kamu akan mati dengan sendirinya. Tidak ada orang yang menyakitimu. Iya, nggak ada seorang pun yang menyakitimu. Yang sedang menyakitimu adalah batinmu sendiri, yang bekerja ditemani oleh iblis agar kamu tidak ada rasa damai. Kamu itu salah, kamu itu butuh pembenaran, sayang. Jadi jangan. Karena banyak orang hari-hari ini tuh dia merasa melakukan, tapi karena dipojokkan dia itu mau membela dirinya, padahal nggak ada yang mojokin dia kroso dewe, baperan dewe. Pikiranmu lah yang harus dikontrol, sayang. Iya. Jadi memang akhir-akhir ini, apalagi dengan adanya media sosial, kami tuh merasa tersakiti. Nggak ada yang menyakitimu, sayang. Kamu yang menyakiti dirimu sendiri. Tidak ada. Iya, terlalu diambil hati kayaknya, Miss. Iya, sebenarnya kamu nyadar dong. Orang bayi tabung atau tidak bayi tabung, kalau hamil itu biasa kita adat Cina, kita nggak boleh, sayang. Karena bisa kehilangan anak atau apapun. Dan saya paling nggak suka adalah pelaku macak korban. Kamu yang melakukannya. Kok kamu yang menuduh temanmu yang memfitnah atau apapun? Enggak. Ngerti nggak, sayang? Tenangkan dirimu dan mundur satu langkah. Sekarang kamu nggak di-renew. Sadar diri, sadar posisi, dan sadar raih. Keluar dari situ dengan tenang. Apakah kamu sekarang ada di majikan baru? Iya, Miss. Saya akhirnya keluar, Miss. Iya, udah. Kontrol pikiranmu. Dan kenapa lagi dengan majikanmu yang kedua? Enggak ada, Miss. Cuman ini masih kepikiran aja, Miss. Soalnya teman-teman pada tanya-tanya dia itu sifatnya gimana. Jadi aku tuh nggak mau ngomong gitu loh, Miss. Tapi pada tanya, habis ini langsung aku hapus pertemanan aja di Facebook gitu loh, Miss. Dan ingat, jangan pernah menceritakan kejelekan temanmu pada teman yang lain. Karena percayalah, suatu saat orang lain yang akan menghinamu. Karena memang tidak ada orang yang mau disakiti, nggak ada orang yang mau dinasehatin, nggak ada orang yang mau dilukain. Jika dia ingin bertanya tentang siapa dia, jangan tanya padaku, tanya pada yang tahu. Karena kamu nggak tahu, kamu nggak kenal dia. Iya, makanya aku juga bilang gitu, Miss. Jangan kepo ya. Iya. Ya udah, lupakan dan hempaskan. Jangan ikut campur urusan orang lain ya, sayang ya. Iya. Terus aku juga bilang gini sama teman-temannya itu, sing wis ya wis, Mbak, jangan tanya terus, aku bilang gitu. Bukan wis ya wis. Saya nggak tahu, Mbak. Saya nggak ngerti dan saya nggak paham. Kalau pengen tahu siapa dia, cari dia sendiri, tanya sama dia. Ngerti nggak? Jangan bilang yang sudah berlalu sudah. Karena kamu bilang saya nggak tahu. Bilang aja kamu nggak tahu. Pada kenyataannya kamu nggak tahu. Ngerti? Jangan wis. Kadang-kadang orang akan menjebakmu, terus akhirnya dia cerita sama dia, terus kamu kena lagi. Stop. Iya, aku juga mikirnya gitu, Miss. Betul, pinter. Iya. Terus ini, Miss, ada lagi, Miss. Waktu aku mau pulang itu kan aku nggak boleh packing sama majikan, karena majikan kan kepengennya aku renew, tapi aku nggak mau. Terus semua bajuku kan akhirnya aku buang. Jadi besoknya aku terbang, aku baru packing. Jadi semua bajuku aku buang gitu loh. Nggak dikasih izin sama majikan untuk paket-paket barang gitu loh. Nggak dikasih libur karena kan mereka sibuk. Jadi dia minta bantuan aku gitu kan. Lah, habis 1 minggu sebelum mau pulang itu kan aku bilang, bos, aku boleh minta gajiku dulu nggak? Aku mau beli oleh-oleh ini, gitu kan. Nah, habis itu majikanku cuma kasih $500. Aku bilang, ini aku pinjem ya, bos, aku bilang gitu kan. Terus pas waktu gajian itu nih aku baru inget, Miss. Terus pas waktu gajian itu ditotalin, tapi kok yang 500 ini kok nggak dipotong, dan majikanku juga nggak ngomong. Lah, sampai di rumah itu aku baru ingat. Nah, terus kalau misalnya saya hubungin mau ngembaliin gimana ya, Miss? Soalnya kan di sana juga ada kantinnya, aku nggak enak gitu, Miss. Ya kan kamu bisa SMS mengingatkan, Dada, aku pernah punya utang kamu 500, itu aja tuh. Oh gitu, iya. Iya, Miss. Soalnya kadang-kadang orang itu ngetes loh. Kamu dibiarkan aja, tapi sebenarnya kamu dites. Kejujuran. Itu adalah sebuah kejujuran, saya. Ngerti? Iya. Oke. Ya udah. Oke, terima kasih, sayang. Iya, terima kasih, Miss. Oke, terima kasih. Oke, teman-teman, curhatan kadang kalau kita mikir sendiri memang kita nggak mampu. Jadi karena itu dia berkomunikasi dengan orang lain.
Miss Yuni tergantung lawan bicara. Jadi bukan saya ingin merendahkan atau mengenyekkan teman-teman, apalagi yang sudah ketipu sama garangan terus susunya disampirkan di belakang. Saya bukan ingin menghina atau merendahkan kalian, tetapi bagi saya secara pribadi, saya sudah ngedukasi ini berkali-kali, tapi kenapa masih kena? Itu yang membuat saya kadang-kadang terpancing emosi. Jadi teman-teman, saya minta maaf jika kata-kata saya, bukan saya ingin menyepelekan Anda, tetapi konten saya sudah banyak, bahkan Anda sudah menontonnya, tetapi Anda masih uji nyali. Itu bukan kesalahan saya. Kamu itu mancing perkoro, kulak perkoro. Kulak perkoro, paham gak sih kulak perkoro itu seperti apa? Dan dampaknya di masa depanmu. Ngerti ya? Dan sekali lagi saya mengingatkan pada teman-teman, saya itu tidak pernah ikut campur apapun masalah kalian karena saya tidak tahu siapa kalian. Dan